people, bertemu lagi di acara Ngopi Santai bareng dokter. Dan kali ini topiknya adalah bukan benjolan biasa. Yuk kita saksikan. Halo IMC people, ketemu lagi dengan saya Eka di acara Ngopi Santai bareng dokter. Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri. Bersama-sama dengan saya kali ini ada dokter, siapa dok? Dokter Jeffrey. Iya, spesialis bedah di Rumah Sakit IMC Tangerang. Iya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, kita akan kasih edukasi nih sama IMC people terkait mengenai benjolan, ya kan? Judulnya bukan benjolan biasa. Ya, jadi IMC people kita tahu bahwasanya kan kadang-kadang kita sering tuh mengalami suatu hal di mana kok ini ada benjolan ya. Nah, langsung kita khawatir tuh ya kan. Ini kenapa ya penyebabnya ya, Dok ya? Ini apa penyebabnya ya? Jangan-jangan ya kan. Tapi itu ada satu benjolan yang tentunya saya yakin juga IMC people pasti senang banget, yaitu apa? Benjolan di kantong. Ya, jadi kalau benjolan di kantong tentunya itu hal yang justru kita senangi, betul, kita tunggu-tunggu ya kan. Kalau benjolan di kantong itu kita yang harapkan. Kita yang harapkan ya. Jadi mungkin setiap awal bulan atau akhir bulan, nah benjolan di kantong ya itu bagus untuk kita gitu kan. So IMC people, kali ini kita akan sharing, kita akan ngobrol dengan dokter, dengan pakarnya tentunya terkait mengenai benjolan-benjolan. Nah, kita mau tahu dulu nih dok, kira-kira benjolan itu sebenarnya apa sih dokter sebenarnya gitu? Udah benjolan di kulit atau di mana? Nah dokter, gimana kira-kira dok? Ya, jadi gini ya, IMC people, saya langsung aja. Jadi benjolan itu bahasa awamnya benjolan. Ya. Jadi kita mendefinisikannya, disederhanakannya secara gampang itu benjolan. Secara medis itu sebenarnya benjolan atau benjolan yang ada di luar tempatnya yang normalnya. Ya. Itu sebenarnya bahasa kedokterannya tumor. Tumor ya. Nah, baik. Kalau misalkan dia tuh jalan dok, kemudian terantuk gitu sama dinding, buar gitu benjol itu. Nah, itu benjolan juga tuh. Itu benjolan juga ya. Tapi benjolannya lain. Bukan tumor ya. Ya. Oke. Jadi yang kita definisikan benjolan itu adalah tumor. Nah, Ya. mungkin kita akan bagi lagi tumor itu ada dua macam IMC people. Jadi Ya. ada tumor jinak Ya. dengan tumor ganas, Mas Ya. Eka, gitu Ya. ya. Kalau tumor ganas itu biasanya ke arah cancer, artinya bisa membahayakan nyawa, bisa terjadi penyebaran gitu ya. Yang kita akan bicarakan sekarang ini adalah benjolan yang sifatnya jinak. Jinak. Oke. Gitu. Jadi benjolan yang sifatnya jinak itu biasanya tidak terjadi penyebaran. Oh, jadi hanya di lokasi tertentu aja, betul. ya dok ya. Nah, kalau misalkan penyebab daripada benjolan yang jinak itu tadi kira-kira apa nih dok? Nah, kalau bicara penyebab, tentu kita harus membagi-bagikan dulu benjolan ini apa aja namanya gitu ya. Mungkin ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu yang sering kita dengar lah, itu lipoma. Lipoma. Yang kedua adalah kista atherom atau sebaceous cyst nama lainnya. Yang ketiga adalah ganglion cyst. Nah, dari ketiga ini saya mungkin akan jelaskan ya satu persatu gitu ya. Yang pertama lipoma. Lipoma itu adalah gumpalan lemak. Gumpalan lemak. Jadi yang ada di bawah kulit yang tidak sewajarnya. Oke, Kan jadi kalau bentuknya seperti apa itu dok dia? bentuknya benjolan. Benjolan Ya. ya? Segede apa itu kira-kira? Nah, untuk ukuran besarnya itu bervariasi. Jadi mulai dari yang paling kecil, yang jelas yang bisa diraba ya, yang teraba sampai ada yang giant lipoma itu yang belasan senti. Oh, mengganggu sekali dong ya? Iya. Jadi posisi di bawah kulit tuh di mana kira-kira? Apakah di posisi-posisi tertentu atau di mana aja bisa itu? Nah, kalau lipoma ini dia bisa di mana aja. Kita bilang predileksinya atau tempat tumbuhnya itu bisa di mana aja. Iya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau misalkan ada benjolan di sini kali keren juga kali ya, panjang segini ya, kemana-mana. Tentu ada mengganggu benjolan sekali kan kalau di sini kan. Iya. Itu lipoma. Lipoma ya. Yang kedua adalah ganglion. Oke, ganglion. Ganglion ini mungkin tempat-tempat predileksinya itu lebih spesifik. Ya. Biasanya di persendian-persendian. Oke. Persendian jari-jari tangan atau di jari-jari kaki, Iya. sendi-sendi kecil biasanya. Iya. Penyebabnya juga lain. Kalau ganglion ini biasanya dari gangguan dari cairan sendi, selaput cairan sendi. Jadi di cairan di antara persendian tulang kecil itu ada cairan. Kemudian terjadi kelainan sehingga dia membentuk kantong di situ. Ya.
itu bisa digoyang-goyang juga tuh Pak Eka. Oke, bisa lepas sendiri nggak kira-kira itu dok? Lepas sendiri ya nggak bisa. Nggak bisa ya? Kita mesti lakukan tindakan. Oke, nah kalau misalkan benjolan yang tadi dokter sebutkan, ya kan? Nah, kira-kira nih dok, apakah itu bisa menimbulkan suatu penyakit yang lain lagi nggak? Nah, itu mungkin komplikasi ya. Ya. Kalau komplikasi karena dia benjolan jinak, umumnya hanya localized. Ya. Artinya kalau dia ganglion biasanya pasien kadang-kadang pegel atau gangguan ya tidak nyaman lah di sekitarnya. Ya. Karena dia menekan persarafan di sekitar situ biasanya. Oh, berarti ada juga dampak yang bisa disebabkan Ya, ya, oleh betul. benjolan yang tadi ya dokter ya. Baik. Nah, saya tuh pernah dengar, pernah tahu ya kan, katanya kalau ada benjolan-benjolan gitu ada obat gitu ya, dioles-oles gitu ya, udah gitu nanti benjolannya lepas sendiri. Wah, Mungkin nggak sih gitu dok? Itu pemahaman yang salah tuh. Hoax ya? EMC people itu hoax betul-betul. Iya, Jadi iya. yang namanya benjolan itu lipoma, ateroma, ganglion, itu jalan keluarnya ya mesti dilakukan pengangkatan. Iya, iya. Mesti Nah, kalau misalkan problem benjolan yang tadi seperti dokter sebutkan tadi tuh, apakah bisa dipengaruhi oleh faktor turunan nih? Jadi misalkan nih ayah atau ibunya itu punya benjolan-benjolan seperti yang tadi dokter sebutkan. Apakah ada kemungkinan nih anak-anaknya itu juga bisa seperti itu juga? Iya, jadi secara keilmuan itu sebetulnya tidak ada bukti yang membuktikan bahwa ini penyakit keturunan gitu. Ya, ya. Tetapi ada beberapa juga yang mempercayai gen-gennya itu sama gitu. Oke. Jadi ada kemungkinan. Ya, ada kemungkinan Iya. ya. Nah, baik. Nah, jadi kalau misalkan nih mungkin EMC people juga pernah melihat atau mungkin juga mengalami seperti yang tadi dokter sebutkan, ya kan? Nah, gimana nih? Harus seperti apa nih ini EMC people? Wah, saya nih punya nih benjolan seperti yang tadi dokter sebutkan. Nah, kira-kira nih apa yang pertama kali yang harus dilakukan sama EMC people? Iya, jadi gini EMC people ya, sebaiknya kalau namanya ada tumor atau benjolan yang Iya. tidak pada tempatnya. Yang tidak pada tempatnya ya. Iya, yang tidak pada tempatnya pada Iya. tubuh kita. Iya. Langkah yang paling baik adalah berkonsultasi dengan dokter bedah lah, Iya. ya, supaya kita tahu nih benjolan ini apakah jinak, apakah ganas, Iya. apakah perlu tindakan segera gitu ya. Iya. Jadi saya kira langkah yang paling awal adalah sebaiknya konsultasi. Konsultasi ya. Konsultasi, Konsultasi yang pertama ya. Nah, mungkin nggak sih dok benjolan yang mungkin awalnya itu jinak ya, kemudian berubah jadi benjolan yang ganas gitu, mungkin nggak sih dok? Mungkin. Wow. Jawabannya mungkin sekali. Ada kondisi-kondisi di mana si benjolan ini berdiferensiasi kita bilangnya menjadi suatu keganasan. Ya. Nama lainnya liposarkoma. Kalau tadi kan lipoma ya dari Lipoma. lemak ya. Sama-sama dari sel lemak, tetapi dia berubah atau berdiferensiasi menjadi keganasan. Liposarkoma namanya. Penyebabnya apa dok? Apakah pola makan kah atau mungkin aktivitas atau apa penyebabnya? Nah, sebenarnya kalau dari pola makan dan aktivitas tidak ada kaitannya ya, lebih cenderung ke gennya dia. Oh. Jadi sel-selnya itu berubah. Kalau kita kan normal ketika kita sudah dewasa, tentu ketika Pak Eka sudah dewasa dia tidak bertambah tinggi lagi gitu. Iya, iya, Nah, iya. sedangkan untuk tumor ini sel-selnya dia masih berdiferensiasi, masih bertumbuh gitu. Masih bertumbuh. Iya. Oh, jadi dari awal anomali. Iya. Jadi mungkin awal tuh dia tidak ganas, kemudian karena mungkin tidak atau terlambat dikonsultasikan ke dokter bedah seperti yang tadi dokter sampaikan, mungkin saja bisa berubah kepada benjolan yang ganas ya dok ya. Yes, betul sekali. Nah, ini EMC people juga mungkin perlu tahu juga. Kira-kira nih dok, ada nggak sih ciri-cirinya bahwasanya ternyata nih itu benjolan yang ganas gitu. Nah, kan nggak mungkin kan kita iya, kenalan iya, ya. Hei benjolan, kamu itu ganas atau enggak sih gitu kan? Atau mungkin dipancing-pancing kalau ganas tuh gigit gitu kan. Iya, Kalau iya. nggak ganas dia diem gitu. Iya, iya. Ada nggak ciri-ciri khusus dah yang mungkin EMC people perlu tahu dok? Ya, nah ini secara mudahnya ya mengenali suatu benjolan itu jinak atau ganas, saya kasih gambaran secara garis besarnya. Pertama yang kita lihat adalah dari konsistensinya Pak Eka. Artinya benjolan itu bisa kita raba. Bisa diraba Ya, benjolannya. Oke. konsistensi itu apakah keras, Ya. apakah kenyal. Keras, kenyal. Iya, Oh, itu bisa oke. dibedakan. Ntar dulu, kalau keras berarti kan keras ya. Ya. Kalau kenyal bisa
Nah, Gua pegang kalau gitu. kenyal kayak kita pegang hidung atau telinga nih. Nah, Oh, kenyal kan? itu kenyal. Konsistensinya kenyal. Oke, Kalau oke. keras, nah ini keras. Iya, iya, oke. Ya. Jadi MC people kalau kenyal seperti pegang telinga sama pegang hidung. Jadi itu yang pertama, Iya, oke. konsistensinya. Ya. Kemudian warnanya. Oh, warna Iya, juga bisa menjadi warna ciri juga khas. bisa menjadi ciri Apakah khas. itu ganas atau jinak ya? Iya. Nah, kalau dia ganas warnanya merah bukan, Dok? Enggak, bukan. Jadi Jadi apa gini, kalau dia ganas, contoh misalkan kayak kan kita ada benjolan salah satunya tai lalat lah. Ya. Nah, itu biasanya warnanya itu agak menyebar dia. Iya. Nah, itu dia dari warnanya gitu. Iya. Jadi warnanya menyebar gitu apa gitu? Iya. Oh, warnanya Kalau menyebar. yang jinak itu biasanya warnanya sama dengan warna kulit. Oh, kalau jinak itu warna benjolannya warnanya Biasanya sama dengan warna kulit. Oke, kemudian dia kenyal atau keras? Kenyal, kalau Kenyal. yang jinak. Kenyal. Oke, yang jinak itu dia kenyal, warna sama dengan warna kulit. Nah, Iya. baik. Ini informasinya keren banget nih buat MC people. Nah, kemudian nih, Dok. Kira-kira ternyata mungkin MC people ada pernah tahu atau mungkin mengalami sendiri ada benjolan yang jinak. Iya kan? Nah, kira-kira pengobatan yang bisa dilakukan itu seperti apa, Dok? Nah, pengobatannya benjolan sekali lagi yang namanya benjolan itu tindakannya adalah pembedahan. Pembedahan ya. Artinya- Solusinya adalah pembedahan ya. Oke, Gitu. oke. Jadi kita tidak bisa dengan Usap-usap, terus nanti usap-usap, kecil sendiri, dengan lama-lama salep, hilang. apalagi ke dukun gitu ya. Kemudian bilang gini, aduh benjolan, kamu kecil ya, kecil gitu nggak Iya, bisa ya? nggak bisa, Oke. Maika. Oke, jadi opsinya itu adalah pertama konsultasi dulu ke dokter spesialis bedah tentunya. Betul. Kemudian setelah itu ada tindakan. Yes. Nah, beresiko nggak sih, Dok, sebenarnya tindakannya itu? Nah, kalau yang namanya orang pikir kan kalau ada tindakan itu kan wow gimana gitu. Mengkhawatirkan, Mengkhawatirkan gitu ya. gitu. Menakutkan, Menakutkan. Nah, beresiko Ya, nggak? Jadi sebenarnya dari sudut pandang bedah, yang namanya benjolan jinak itu tentu resikonya biasanya nggak bahaya. Ya, ya, Resikonya minimal, resiko ya. kecil lah. Iya, kecil, Karena ya. biasanya letaknya itu superficial. Ya, Artinya pembedahan tidak perlu terlalu khawatir. ya. Resiko perdarahan atau Ya. resiko yang lainnya itu aman. Ya, ya. Oke, aman berarti gitu ya, Dok, Aman. ya. Jadi MC people nggak mesti harus khawatir kalau misalkan ternyata nih mengalami benjolan seperti yang tadi dokter sebutkan nih, jangan khawatir, silahkan bisa konsultasi ke dokter spesialis bedah tentunya dengan Dr. Jeffrey di Rumah Sakit IMC Tangerang. Konsultasikan, sekaligus curhat juga boleh, Dok. Aku punya benjolan nih, nggak tahu nih kira-kira jinak atau ganas. Nah, nanti dokternya akan kenalan tuh sama benjolan ya. Hai, Anda jinak atau ganas gitu ya, Dok ya. Jadi tidak harus khawatir ya, Dok ya. Nah, kira-kira pemulihannya berapa lama setelah dilakukan tindakan tersebut? Untuk pemulihan biasanya setelah operasi bisa langsung melakukan aktivitas. Pak. Langsung ya? Iya. Oh, tidak Satu mesti harus. hari aja setelah itu udah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oh, keren, keren. Jadi nggak mesti harus berapa hari dirawat di rumah Oh, sakit ya. Kemudian baru bisa aktivitas lagi, ini bisa langsung ya, dokter ya. Nah, ini menarik sekali memang. Nah, kemudian nih, Dok. Nah, tambah lagi nih, kira-kira apakah ada nggak perlu pemeriksaan penunjang medis lah kita sebutkannya, mungkin radiologi atau lab yang mungkin perlu dilakukan untuk melakukan analisa daripada benjolan tersebut kira-kira? Ya, jadi kembali lagi namanya pemeriksaan penunjang ya. Secara keilmuan pembedahan, pemeriksaan penunjang pada tumor-tumor jinak ini adalah tidak dibutuhkan. Tidak sebenarnya. dibutuhkan. Bisa justru lebih bisa langsung ya, Bisa Dok? langsung dinilai Iya. secara pemeriksaan fisik namanya. Iya. Jadi kita bisa langsung menilai bahwa ini jinak, ini cukup bisa segera dilakukan tindakan tanpa harus menunggu pemeriksaan tersebut. Ya, oke. Jadi cukup simpel sekali ya MC people. Jadi kalau misalkan MC people mengalami sendiri atau mungkin ada kolega, saudara atau teman daripada MC people mengalami seperti yang disebutkan oleh dokter tadi, silahkan bisa tentunya konsultasi ke dokter langsung, ya kan? Praktek setiap hari ya. Setiap hari. Setiap hari ada di Rumah Sakit IMC Tangerang, ya kan? Tentunya dengan senang hati bisa menerima IMC people untuk bisa konsultasi. Jangan ragu, jangan khawatir karena dokter punya teknik-teknik yang terbaik lah untuk melakukan tindakan ataupun pengobatan kepada IMC people. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih, Pak Sudah Eka. bisa ngobrol Oke. bersama-sama dengan IMC people yang ada di sini, ya kan? Sebelum kita akhiri kita ngopi dulu, Oke, kita minum kita dulu ngopi ya. dulu, IMC people. Acaranya juga namanya ngopi santai bareng dokter. Oke, Ya. kita ngopi santai dulu. Oke. So, IMC people, terima kasih sudah bisa join bersama-sama dengan kita. Sampai ketemu lagi di acara ngopi santai bareng dokter dengan saya Eka. Saya Dr. Jeffrey. Tetap sehat selalu dan tetap semangat.